Dan dengan doa, Ibu minta tolong untuk mengecek samping kanan kiri depan belakangnya. Jika ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Sudah bersih? Sudah. Selanjutnya, bagi yang masih minum, makan pentol, makan cilok, makan cimol, makan roti di belakang ya, tolong dimasukkan dulu ke dalam tas. Selanjutnya, sudah bisa dimulai? Sudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa tidak? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Mas Faiz? Oh ya Allah, ada di situ ya. Oh, ada. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Apa anak-anak? Teks berita. Teks berita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita. Nah, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita. Diharapkan semua siswa nanti bisa menganalisis unsur teks berita dengan tepat, baik, dan benar. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur teks berita, apakah ada yang masih ingat apa sih teks berita itu? Saya Bu. Baik, Mas, silakan. Jadi teks berita adalah teks yang berisi laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat luas. Teks ini umumnya disebarluaskan melalui berbagai media seperti koran, televisi, radio maupun portal media online. Terima kasih. Sangat benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ima. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan Mbak Mia. Ada 7. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, ketiga objektif, keempat unik atau menarik, yang kelima sistematis dan jelas, yang keenam bahasa baku dan lugas, yang ketujuh mengandung 5W dan 1W. Terima kasih. Karena pengertian teks berita sudah, kemudian ciri-ciri teks berita sudah. Nah, untuk ciri-ciri kita ulas sedikit lagi ya anak-anak. Yang pertama ada faktual. Kenapa kok faktual? Karena harus berdasarkan kejadian nyata, benar-benar terjadi, bukan opini atau rekayasa. Selanjutnya, yakni aktual, bersifat kekinian, terbaru, dan masih hangat diperbincangkan. Selanjutnya, objektif, dilaporkan apa adanya, tanpa memihak atau dipengaruhi pendapat pribadi. Selanjutnya, unik atau menarik, memiliki daya tarik yang mampu menyita perhatian pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya, sistematis dan jelas. Selanjutnya, kita masuk ke unsur teks berita. Nah, kita bisa menyebutnya dengan 5W 1H, yakni apa saja anak-anak? Gitu ya. Ada what, who, where, why, when, dan how. Selanjutnya, kita juga bisa menyebutkan dengan adik simba, yakni A.
adik, di mana, kapan, C-nya adalah siapa, M-nya mengapa, dan bagaimana. Nah, agar kita lebih mudah memahami unsur-unsur teks berita, Ibu punya lagu yang berjudul Adik Simba. Ini nanti Ibu Guru contohkan terlebih dahulu. Nanti kalian menirukan ya. Semangat atau tidak? Semangat. Ya. Nah, yang belakang kelihatan nggak kelas? Iya. Bawah tiba kelihatan? Kelihatan. Jadi lagunya seperti ini. Mari kawan-kawan mengenal unsur berita. Ada 6 unsur kita hafal semua. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba singkatnya ASEP. Bisa? Bisa. Bisa diulang? Saya ulang lagi atau tidak bisa? Bareng-bareng. Sama-sama. Iya, sudah bisa. Bersama-sama. Nanti tepuk-tepuk yang semangat ya. Boleh belum Mas? 1, 2, 3. Mari kawan-kawan mengenal unsur berita. Ada 6 unsur kita hafal semua. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba singkatnya. Kita ulangi 1 kali lagi. Yang belakang jangan ngobrol sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Mari kawan-kawan mengenal unsur berita. Ada 6 unsur kita hafal semua. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba singkatnya. Terima kasih, semangat semuanya ya. Selanjutnya, Adik Simba adalah akronim dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Konsep ini merupakan padanan bahasa Indonesia dari rumus jurnalistik 5W1H. 5W1H tadi apa? Ini adalah panduan utama untuk menggali informasi secara lengkap dan akurat. Nah, di bawahnya ada rinciannya. Yang pertama ada unsur apa, yakni menanyakan peristiwa atau kejadian atau masalah utama yang sedang terjadi. Selanjutnya ada unsur di mana, menanyakan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada kapan, yakni menanyakan waktu, hari, tanggal, jam, atau periode terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada si, yakni siapa, menanyakan pihak, tokoh, atau kelompok yang terlibat langsung di dalam peristiwa itu. Selanjutnya ada unsur mengapa, yakni menanyakan alasan, penyebab, atau latar belakang mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan selanjutnya ada unsur bagaimana, yakni menanyakan proses, urutan kejadian, atau cara peristiwa itu berlangsung. Apakah sudah dipahami? Sudah ya. Selanjutnya, Ibu di sini mempunyai teks berita. Ini nanti kita analisis bersama-sama. Judulnya yakni BMKG, sejumlah wilayah Indonesia diguyur hujan lebat 9 sampai 11 Desember 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat disertai angin kencang pada 9 hingga 11 Desember 2025. Mas Ali, tolong dilanjutkan. Wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim meliputi Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan bahwa fenomena
disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas monsun Asia serta suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia bagian barat. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini adalah analisisnya. Yang pertama, ada unsur apa? Apa yang terjadi? Yakni BMKG memperkirakan hujan lebat dan angin kencang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Selanjutnya ada unsur di mana? Yakni di wilayah Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada unsur kapan? Yakni pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2025. Selanjutnya ada unsur siapa? Yakni BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan masyarakat di wilayah terdampak. Selanjutnya ada unsur mengapa? Yakni karena adanya peningkatan aktivitas monsun Asia dan suhu muka laut yang hangat. Selanjutnya ada unsur bagaimana? Ini yang terakhir. Yakni BMKG mengimbau masyarakat agar waspada dan BPBD menyiagakan petugas di lapangan. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ini nanti akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Gitu ya. Nah, ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya. Jadi, setiap kelompok nanti akan mendapatkan 2 lembar LKPD. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya. Nah, di lembar pertama ini terdapat teks berita. Nah, perintahnya bacalah teks berita berikut, selanjutnya tentukan judul dan unsur adik sumber dengan tepat. Di sini. Ini ada tempat kosong, nanti ditulis judulnya. Jadi kalian nanti harus membaca ini dulu, selanjutnya menentukan judul. Harus sesuai loh ya. Jangan boleh ngapur. Selanjutnya di lembar kedua, di sini sudah ada kolom-kolom unsur teks berita. Cara mengerjakannya seperti contoh di depan tadi. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Setiap kelompok sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Nah, sebelum mengerjakan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Bisa. Siap. Sudah bisa gantian ngobrolnya? Sudah ya. Nah, nanti kalau ibu bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Tepuk paha dulu. Begitu. Selanjutnya, jika ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, seperti itu. Bisa? Bisa. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Baik, silakan mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, selesai. Cepat sekali Mbak Rodia. Oh, Mbak Yuranda sudah bisa? Oh, bisa ya. Baik, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ini ibu tunjuk acak. Baik,
sudah menentukan judul yaitu terisolasi banjir, warga kampung Pulo lakukan evakuasi mandiri dengan rakit bambu. Di tengah kita identifikasi ada Simba yaitu apa? Yaitu evakuasi mandiri warga akibat banjir. Di mana Kampung Pulo, Jakarta Timur, kapan? Sore hari tanggal 14 bulan Juni tahun 2026. Siapa? Warga Kampung Pulo, anak-anak, dewasa, dan lansia. Bagaimana air banjir terus naik dan bantuan resmi belum tiba di titik terisolasi. Mengapa warga menggunakan rakit dari bambu untuk menyeberangi genangan air sebagai pinggang? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Laudia, apakah teman-teman ada yang ingin mengoreksi? Saya belum. Baik, Mbak Aulia, silakan. Jadi untuk analisis kelompok 1 tadi ada 2 unsur yang terbalik, yakni antara unsur mengapa dan juga bagaimana. Seharusnya untuk unsur mengapa itu kalimat yang tepat adalah air banjir terus naik dan bantuan resmi belum tiba di titik terisolasi. Lalu untuk unsur bagaimana, kalimat yang tepatnya adalah warga menggunakan rakit dan bambu untuk menyeberangi genangan air sebagai pinggang. Baik, terima kasih. Benar sekali koreksi dari Mbak Aulia. Nah, untuk kelompok 1 ini tadi presentasinya sudah sangat bagus. Intonasinya jelas. Selanjutnya 4 unsur sebelumnya juga sudah benar. Hanya saja di bagian mengapa dan bagaimana terbalik. Ingat ya anak-anak, untuk unsur mengapa yakni menanyakan alasan. Kalau unsur bagaimana yakni menanyakan proses atau urutan kejadian. Baik, terima kasih Mbak Laudia. Selanjutnya kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Berdasarkan dari berita yang saya baca tadi, judul yang kami tentukan yaitu kemacetan panjang melumpuhkan arus lalu lintas di Jakarta Selatan. Untuk analisisnya, yang pertama ada unsur apa, yaitu kemacetan lalu lintas yang sangat panjang. Kemudian unsur di mana? Di ruas jalan arteri kawasan Jakarta Selatan. Kemudian unsur kapan? Yaitu Senin 8 Juni 2026 dari pagi hingga siang hari. Kemudian unsur siapa? Ribuan pengendara roda 2 dan 4 serta pihak kepolisian. Kemudian unsur mengapa? Karena kepadatan kendaraan atau dominasi sepeda motor dan mobil di jam yang sibuk. Kemudian unsur terakhir bagaimana? Arus lalu lintas sangat padat, kendaraan nyaris tidak bergerak dan pengendara tampak lelah di tengah cuaca panas. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Karena kelompok Mbak Yolanda sudah benar semuanya, Ibu beri hadiah. Ini nanti dimakan bersama teman-teman, tidak boleh dihabiskan sendiri ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik anak-anak, presentasi telah selesai. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Silakan Mbak Intan. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini mengulas kembali tentang pengertian teks berita dan ciri-ciri teks berita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini membahas tentang unsur teks berita, di mana unsurnya ada 5W 1H. What, who, where, why, when, how. Kemudian dalam bahasa Indonesianya singkatannya berupa adik siba atau apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Baik, terima kasih Mbak Intan. Nah, jadi hari ini kita mempelajari apa anak-anak? Unsur berita. Apa? Unsur berita. Ada apa saja? Baik,
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah Ibu boleh memberi pantun? Boleh. Nanti juga cakep ya. Cakep. Sabar. Belajar tuntas bersama Ibu Guru. Cakep. Simpan ilmu di dalam kalbu. Cakep.